kerinduanku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Diam di baitmu, nikmati anugerahmu, hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, ada hati yang rindu jamaan Tuhan di tempat ini.
Ada hati yang rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir boleh menyembah, boleh memuji Engkau dengan sungguh, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Jalannya ibadah ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat atas setiap pujian penyembahan kami. Kalibrasi hati kami Tuhan Yesus, segarkan jiwa kami Tuhan, lewat ibadah-Mu yang kudus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ia adalah sumber sukacita yang abadi. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita pada pagi hari ini. Yesus, Engkau sukacitaku. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolongku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Nyatakan sukacitamu jemaat Tuhan. Sama-sama. Yesus, sukacitaku. Oh Yesus, Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan.
jemaat Tuhan. Dari dalam hatimu perkatakan pujian. Hatiku memuji, jiwaku kan bermegah. Ku angkat tanganku dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku
Sungguh ku tercengang dibuatmu, karyamu atas hidupku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kami mau bersorak untukmu, meninggikan nama-Mu, oh Yesusku. Hati kami bersuka Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Jemaat Tuhan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sebab sukacita kami Tuhan, sukacitaku Tuhan, tak ditentukan oleh keadaanku dan masa lalu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami membangkitkan tangan kami Tuhan, katakan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam. Sekali lagi mari jemaat Tuhan berkatakan pujian ini. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam. Akan apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan, kita sumbang sukacita kita. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita percaya di tahun yang baru ini, musim yang baru ini, anggur
anggur yang baru akan tercurah untuk setiap kita. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi di pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari jemaat Tuhan kita serahkan segala
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang punya anak untuk membawa ke ruang sekolah minggu di lantai 1 akan dilayani dan akan didoakan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan hati kita dapat menjadi tanah yang subur, agar firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita semua. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Katakan kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari kita sama-sama ulangi pujian ini dari awal. Kita perkatakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Tuhan, Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan pujian ini dengan lembut. Katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi dengan perlahan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya
padamu, Kau Bapa yang baik. Jemaat Tuhan sekalian, dalam firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari mengimani pujian tersebut, mari mengimani bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Dalam setiap musim kehidupan kita, dalam apa yang kita alami, jangan pernah berhenti berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Dengan lembut kita perkatakan pujian ini. Kasih-Mu, amin, Bagai embun yang turun setiap hari, selalu berubah bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi dengan mengangkat tanganmu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu berubah bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya pada kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu berubah bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Sama-sama angkat tangan kita, katakan kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu berubah bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya Sekali lagi padamu. katakan kasih-Mu Tuhan. Oh, Amin. kasih-Mu Renungkan kebaikan Tuhan. bagai embun yang turun setiap hari, Amin. selalu berubah bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan kami percaya. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang Sekali lagi katakan kami percaya padamu Bapa. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang Baik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, 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 amin. Janji-Mu yang menopang kami dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau setia dengan janji-Mu dan Engkau tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah lalai. Engkau selalu menopang kami. Kasih-Mu yang menopang kami. Oleh karena itu pagi hari ini Engkaulah bagian kami. Bukan berkat-Mu, bukan pemberian-Mu, tetapi Engkaulah bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau membuka hati kami. Kami mau buka pendengaran kami. Kami mau buka telinga kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu mengkalibrasi hati kami. Biar firman itu juga menyegarkan hati kami. Sehingga kami yang datang pagi hari ini pulang tidak sama lagi. Kami dikuatkan, kami disegarkan. Beban kami dilepaskan.
Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Nya memberitakan kebenaran. Kami tahu, yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, jangan duduk dulu. Iya. Ini karena ini minggu kedua, boleh ditampilkan kita ada fellowship time, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu fellowship time? Boleh bangku yang ganjil menghadap ke belakang, lalu kemudian boleh kita tanya, bagaimana tahun barunya kemana? Silakan, saya kasih waktu 30 detik sampai 45 detik. Tanyakan sama belakangnya, tahun baru kemana? Ya, ngobrol sedikit. Tahun baru kemana? Apakah cuma di rumah atau kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya ya? Boleh, nggak apa-apa, balik, jangan malu-malu. Ya, tanyakan saja dulu, kenalannya belakangan. Tanyakan dulu, yang penting ngobrol dulu. Biar kita punya fellowship bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Haleluya. Iya. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Baik. Nah, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Liberty MTH. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat hambanya. Saya silakan maju ke depan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow, senang rasanya hari ini boleh jumpa dengan keluarga semua yang ada di tempat ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Ada begitu banyak musim yang sudah kita lewati di tahun 2024. Dan saya percaya di tahun 2025 ini sekalipun mungkin dunia akan semakin bergejolak. Karena kemarin saya dengar berita bahwa Donald Trump sebelum dia dilantik, dia bilang begini. Kalau sekiranya mungkin para tawanan yang ditawan oleh Gaza tidak dibebaskan, dia akan membuat tempat itu seperti neraka. Nah, ini kan sebuah hal atau sebuah berita yang tidak mengenakan, terlebih khusus bagi kita orang Kristen atau orang percaya. Namun saya mau bilang begini kepada kita semua, sekalipun dunia bergejolak apapun yang terjadi, kita percaya musim kita dengan Tuhan akan selalu indah. Amin. Lagu tadi itu sangat luar biasa dan seperti apa ya, menurut saya lagu itu adalah salah satu kesukaan saya. Kasih Tuhan itu seperti embun yang setiap hari. Kebaikan Tuhan itu seperti embun setiap hari. Jadi jangan takut tahun 2025. Mungkin ada yang sudah mulai berpikir bahwa anak-anak sudah mau kuliah, biaya besar. Mungkin mau bangun rumah atau pekerjaan sementara dicari dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, Tuhan selalu baik bagi hidup kita semua. Amin. Perkenalkan, seperti Pak Gembala tadi katakan, nama saya Sandi, marga saya Liberty. Saya bukan patung ya, itu marga. Jadi kalau mau ditanya itu sebenarnya kami dari marga Lee. Jadi diambil Liberty. Nama tengah saya Winata. Winata ini seperti nama orang Jawa. Jadi kalau mau tanya tanya lebih dalam tentang nama saya, kebetulan ada mama saya di sini. Nanti bisa langsung tanya ke beliau saja. Kami datang ke tempat ini ke Makassar dengan tujuan ada mendatangi pesta tadi malam, menghadiri pesta dari jemaat kami yang ada di Palu. Dia menikah tadi malam. Kami datang suami istri bersama anak dan kedua orang tua kami sebagai tim doa kami. Bayangkan biar liburan tim doa ikut. Puji Tuhan. Jadi sebentar kami akan balik langsung ke Palu. Mama kami berdua akan berangkat ke Palu. Dan kami akan menuju ke Morowali. Pelayanan kami di Morowali, tepatnya ada di Kota Bungku. Kurang lebih hampir 3 tahun, sudah 3 tahun kami melayani di sana. Dan Pak Gideon, salah satu jemaat kami yang ada di sana, yang memfasilitasi kami ada di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Gideon dan terutama kepada Pak Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya. Ini sebuah kebanggaan dalam hidup saya. Saya bisa melayani di tempat ini dan ini kali yang pertama.
Semoga bukan hanya kali yang pertama ya. Puji Tuhan. Itu perkenalan singkat saya. Puji nama Tuhan. Gembala bahkan seluruh pengurus gereja di tempat ini memberikan sebuah tema mengembangkan sifat yang baik. Mengembangkan kelakuan yang baik. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima kita akan baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat atau mungkin bisa juga dilihat di layar. Saya akan baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang memang harus kita hidupi dalam kehidupan kita semua. Adalah sebuah sifat yang baik. Kalau kita bicara tentang kebaikan, ini merupakan sifat asli daripada Yesus Kristus. Amin. Karena dia sungguh baik, dia mau hadir dalam dunia ini. Amin. Karena dia sungguh baik, dia mengasihi saya dan saudara. Karena dia sungguh baik, dia selalu memperhatikan kita semua. Sifat asli daripada Yesus adalah dia adalah Allah yang sangat baik. Tentunya dalam tahun 2025, apalagi kalau pelepasan tahun dari 2024 sampai ke 2025, biasanya kita membuat sebuah resolusi. Tuhan, tahun 2025 saya akan jadi orang yang lebih baik. Tuhan, tahun 2025 saya akan jadi orang yang lebih taat. Tuhan, tahun 2025 saya akan menjadi orang yang lebih cinta lagi sama Tuhan. Saya tidak tahu resolusi apa yang Bapak Ibu buat dengan Tuhan. Sebuah komitmen apa yang Bapak Ibu buat dengan Tuhan. Namun satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Resolusi tanpa evaluasi itu sia-sia adanya. Mungkin tahun 2024 awal engkau juga sudah buat resolusi seperti itu. Tapi dalam perjalanannya waktu ada begitu banyak jatuh dan bangun. Tuhan izinkan sebuah masalah. Tuhan izinkan sebuah musim untuk engkau lewati. Engkau mulai berubah setia kepada Tuhan. Namun saat ini saya mau katakan kepada kita semua. Biarlah sifat daripada Kristus yang selalu baik bagi saya dan saudara. Itu mau kita terapkan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Terlebih tahun 2025. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun ini. Kita tidak tahu apalagi di Indonesia secara serentak pergantian kepala-kepala daerah. Puji Tuhan kalau kepala daerahnya masih terpilih. Di tempat kami kabar yang kami dengar bahwa petahana itu diganti. Secara tidak langsung pasti aturan-aturan dan lain sebagainya itu juga pasti akan diganti. Orang-orang yang kita sudah kenal itu juga pasti akan terganti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun satu hal yang saya mau tekankan kepada kita semua. Teruslah berbuat baik. Amin. Tetaplah hidup baik. Tetaplah menjadi orang yang benar. Seperti agama di sebelah, mereka harus berbuat baik supaya mereka bisa masuk ke sorga. Tetapi kita orang Kristen tidak seperti itu. Karena kita menjadi orang benar, karena kita ditebus oleh Kristus, secara otomatis kita pasti hidup jadi orang yang lebih baik. Amin. Ini pasti akan melekat dalam diri kita. Kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. So pasti kebaikan itu akan melekat dalam diri kita. Amin. Jadi saya mau bilang begini, jadilah orang benar. Karena so pasti kebaikan akan kita lakukan dalam hidup kita. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20, saya mendapatkan ada 6 poin di sini. Yang pertama dikatakan di ayat 15 harus hidup secara bijaksana.
Yang ayat 16 harus memanfaatkan waktu. Yang ayat 17 pemahaman yang benar kepada Kristus. Ayat 18 harus penuh dengan roh. Ayat 19 banyak membicarakan tentang Tuhan. Dan ayat yang ke-20 mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bahas ayat per ayat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Dengan cepat. Ayat 15 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kita garis bawahi kata perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Terjemahan New American Standard Bible bilang begini. Oleh karena itu berhati-hatilah. Sekali lagi. Oleh karena itu berhati-hatilah. Bentuk kata kerja yang Paulus gunakan dalam Efesus 5 ayat 15 adalah sebuah tindakan yang harus terus menerus atau diulang-ulang setiap hari. Jadi ayat 15 bilang begini, karena itu perhatikanlah, karena itu berhati-hatilah. Paulus ingatkan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, jemaat Tuhan tahun 2025 berhati-hatilah. Amin. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak godaan. Ada banyak pengajaran. Ada banyak hal-hal yang dapat menyesatkan kita. Paulus bilang berhati-hatilah. Hati-hati ditulis dengan kata akribos. Yang bermakna membutuhkan perhatian. Jadi saya mau bilang begini. Dalam setiap langkahmu engkau harus perhatikan. Dalam setiap tindakanmu, engkau harus perhatikan. Dalam setiap keputusanmu, engkau harus perhatikan. Dibilang begini, berulang-ulang. Bukan hanya sehari kita hidup berhati-hati, no. 2024 Tuhan belum datang. Saya suka khotbah. Jadi nama gereja kami itu Cornerstone. Saya suka khotbah kepada jemaat kami. Saya suka ingatkan Tuhan tidak lama lagi mau datang. 2024 Tuhan belum datang. Kita nggak tahu 2025. Tapi Paulus ingatkan kita berhati-hatilah. Amin. Ini membutuhkan sebuah perhatian. Membutuhkan sebuah perawatan, ketekunan yang besar. Yang harus akurat dan tepat. Jadi saya mau bilang begini. Dalam perjalanan kita setiap hari. Waktu Tuhan kasih kita kekuatan, kita berjalan. Tuhan kasih berkat, kita berjalan. Tuhan kasih berkat yang besar, kita terus berjalan. Paulus ingatkan kepada kita, hati-hati. Amin. Anak-anak muda hati-hati. Baik-baik sekarang banyak siluman. Songana paling cantik di kampus ini. Songana yang paling gagah di daerah BTN sini. Tidak ada yang lain. Nah, itu tipikal-tipikal siluman itu seperti itu. Saya mau bilang begini, orang yang hidup di kota dengan orang yang hidup di desa, dosanya sama. Tapi biasanya di kota itu dia punya siluman lebih cerdik dan lebih pintar. Biasanya begitu. Di Kabupaten Morowali terlebih khusus, tingkat kejahatan itu sudah semakin meningkat. Karena banyak pendatang, banyak duitnya, banyak orang yang bekerja dan lain sebagainya. Dosa juga meningkat. Saya sering kali kasih ingat sama anak-anak muda, hati-hati bergaul. Kita tidak pernah tahu apa orang ayah akan buat dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya kepada anak-anak muda, saya mengingatkan kepada keluarga-keluarga, hati-hati. 2025 tidak akan semakin baik bagi orang percaya. 2025 akan terus dapat menggoncang iman kita. Kita bisa bertahan atau tidak. Paulus ingatkan kepada kita semua, berhati-hati, membutuhkan sebuah perhatian. Jadi dalam setiap langkahmu, Paulus ingatkan engkau harus berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Dia bilang begini tadi. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi Paulus mau bilang begini, jemaat Tuhan, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Bagaimana kamu hidup. Kita setiap hari bangun pagi selalu ketemu orang.
selalu jumpa dengan relasi, selalu jumpa dengan teman kantor, selalu jumpa dengan teman pelayanan. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita jumpai. Paulus ingatkan, hati-hati bagaimana kamu hidup. Kata berjalan ditulis dengan kata peripateo. Orang percaya harus terus-menerus memberikan perhatian untuk hidup di dalam kerangka firman Allah. Yosua 1 ayat 7 bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Diingatkan kembali lagi, kita harus berhati-hati dalam berjalan, dalam hidup, dalam berperilaku. Terkadang Bapak Ibu, orang so bilang baik-baik, orang masih tersinggung. Oma-oma so mulai ketawain. Orang so hidup betul, orang tersinggung. Orang tidak bicara, dia tersinggung juga. Kenapa baju terlalu jelek? Tidak suka saya. Dia bisa tersinggung. Nah begitulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Paulus mau ingatkan begini, hati-hati. Waktu orang tersinggung dengan sikap kita, apa yang harus kita buat? Amin. Dibilang begini, jangan jadi orang bodoh. Ada biasa slogan bilang begini, hidup hanya sekali, nikmatilah. Wah. Pacaran sebanyak-banyaknya, nikmatilah. Hidup sebebas-bebasnya, nikmatilah. Karena kalau so menikah, so terikat. Saya mau bilang itu sebuah prinsip yang salah. Amin. Anak-anak muda sekali lagi saya mau ingatkan, hati-hati engkau bergaul. Mama tahu dari kampung sekolah baik-baik. Mak mau pergi Makassar, mau kuliah. Mama dengar dari kampung anak rajin pelayanan. Mama dengar dari kampung, rajin datang doa puasa. Tapi hidupmu tidak seperti itu. Hati-hati. Amin. Ku tahu karena ku alami. Oh saya mah ini pelayanan, foto. Oh. Padahal malam, wah segala jenis dosa dia so buat. Datang hari Minggu ibadah. Saya mau ingatkan sekali lagi. Hati-hati. Bapak-bapak muda, sekarang banyak kuntilanak berkeliaran. Bukan malam hari. Dan dia tidak berpakaian putih. Tapi dia berpakaian rok mini. Hati-hati. Amin. Istri tahu pergi kerja di Makassar. Istri tahu pergi kerja ke Bungku. Tapi Pak Gideon bye-bye dia. Saya boleh pastikan itu. Ibu tenang saja ibu. Pak Gideon aman. Oh saya mau kerja dulu dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata hati-hati. Jangan kamu menjadi orang bodoh. Ditulis dengan kata asophos. Kehidupan juga dapat terhubung dengan cara yang tidak terlihat dan bertahap. Seperti rayap yang dapat memakan rumah tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan. Atau bertahun-tahun hingga kehancuran dan kerusakannya menjadi dahsyat dan tidak dapat dipulihkan. Firman Tuhan sudah ingatkan, hati-hati kalau engkau terus hidup dalam dosa, engkau terus memelihara dosamu, engkau terus berkabung dalam dosa, itu seperti rayap yang akan menghancurkan iman percaya kita. Kita tidak selesai tahun 2024. Kita belum berkomitmen baik dengan Tuhan, masih ada dosa yang kita simpan. Saya mau bilang kepada kita semua, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni oleh Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Supaya itu dosa dia keluar dari dalam diri kita. Dan tidak menghancurkan kita. Dosa apapun bentuknya tetap dia berbahaya. Apapun namanya dosa itu tetap berbahaya. Apapun namanya dosa itu tetap mematikan. Jadi tahun 2025 harus hidup baru. Amin. Semua itu kelakuan-kelakuan yang nyandak betul. Kalau saya tinggal di 2024. Orang melangkah di tahun 2025. Biar perkenanan Tuhan terus jadi milik bagian kita semua. Amin. Tuhan sudah lama lagi datang. Sudah tidak lama.
Biar ngoni mau bilang kita ini apa, biar selalu akan saya sampaikan. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Bersiap, sedialah. Baik atau tidak baik keadaannya, siap atau tidak siap. Dia akan datang pada kali yang kedua. Menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan kalimat berikut dikatakan begini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ditulis kata arif dengan kata sophos. Yang berarti pandai, bijaksana, dan terlatih. Jadi dalam ayat 15 ini ada dua perbandingan. Yang Paulus katakan, jangan seperti orang bodoh. Tetapi jadilah seperti orang pandai, orang bijaksana, dan orang yang terlatih. Amin. Kata pandai bukan berarti pandai dalam berpikir, bukan. Dalam konteks hidup berhikmat, petunjuk Rasul itu mengingatkan pada perkataan Yesus. Ketika ia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini bicara tentang iman. Bukan pandai kasih bodoh orang, bukan. Bukan pandai tipu orang, bukan. Tapi pandai mengatur waktu dengan Tuhan. Pandai mengatur hubungan dengan Tuhan. Ini berdasarkan iman kita dengan Tuhan. Paulus bilang, jangan jadi seperti orang bodoh. Tetapi engkau harus jadi seperti orang yang pandai, bijaksana. Amin. Jadi sebuah kelakuan yang baik yang harus kita pertahankan dan terus harus kita kembangkan. Yang pertama, harus hidup bijaksana. Amin. Ternyata jadi gembala ini susah. Saya latar belakang staf di sekolah Alkitab Tentena. Kurang lebih 8 tahun saya di sana. Saya tinggal di sekolah. Saya mengajar. Dan singkat cerita, Tuhan anugerahkan sebuah kepercayaan yang baru. Jadi gembala. Wah, saya pikirin jadi gembala gampang. Wah, jadi gembala terima perpuluhan. Undang-undang khotbah kemana-mana, ada apa kolekte dan lain sebagainya. Gampang jadi gembala. Singkat cerita waktu saya masuk pertama kali, waduh, begitu berat ternyata jadi seorang gembala dengan semua tekanan-tekanan. Saya ingat pertama kali, waktu itu ada ibadah ucapan syukur. Saya ambil makan. Ternyata saya punya makan ini bagi mereka terlalu banyak. Dorang bilang bukan main sampai pendeta ini golojo. You understand golojo? Bukan main sampai gembala. Saya sampai berpikir begini, ternyata sedetail itu ya mereka menilai seorang pemimpin. Jadi saya mulai belajar banyak hal dalam hal itu. Saya mulai bertindak bijaksana. Berkata-kata mesti berhati-hati. Bertindak mesti berhati-hati. Mengambil keputusan mesti berhati-hati. Mengapa? Karena saya tidak mau mengecewakan orang lain. Saya tidak mau menyakiti orang lain. Kita harus bijaksana. 2025 jemaat Tuhan di tempat ini harus menjadi orang yang lebih bijaksana. Amin. Memutuskan apapun. Mungkin bagi mereka itu tidak baik. Tapi bagi saya, kalaupun itu datangnya daripada Tuhan, mau tidak mau, kita harus putuskan. Jadi harus hidup bijaksana. Boleh kasih tahu samping kiri kanan? Hidup bijaksana. Puji Tuhan. Ayat 16 bilang begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata waktu diambil dengan dua kata. Atau kata waktu ada dua jenis kata. Yang pertama waktu diambil dengan kata kronos. Kronos adalah waktu kronologis. Adalah jenis waktu. Adalah waktu yang tepat, waktu terukur atau waktu kuantitatif. Itu kata waktu yang pertama. Dan kata waktu yang kedua adalah kairos. Yang merupakan ini sesuatu yang penting. Momen yang menentukan persimpangan jalan yang membuat semua perbedaan. Jadi waktu yang dicatat dalam kitab ada dua makna. Tetapi waktu yang dicatat dalam ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu adalah jenis kata
kairos. Jadi Paulus bilang begini, jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu Tuhan. Amin. Pergunakanlah waktu Tuhan. Karena Paulus mau menunjuk kepada mereka sedang mau memikirkan tentang pemisahan dalam waktu ilahi. Kadang-kadang ada kairosnya Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita tidak mengerti. Kita tidak paham. Kadang-kadang dalam sebuah persimpangan jalan kita dikasih pilihan. Oh, ini banyak dia punya keuntungan. Banyak cennya, banyak cuannya, banyak keuntungan kalau saya ambil jalan di sini. Tapi kalau saya ambil jalan, aduh kayaknya kering. Aduh kayaknya tidak bagus. Kita lupa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, yang mana Tuhan kehendaki? Yang kanan atau yang kiri? Kadang-kadang kita anggap begini. Semua yang enak, semua yang banyak yang berbicara tentang keuntungan. Kita berpikir itu datangnya dari Tuhan. Hati-hati dengan kairos Tuhan. Kapan kita salah bertindak, fatal akibatnya. Amin. Yang kedua, kita harus pandai memanfaatkan waktu. Waktu dengan Tuhan itu sangat penting. Bagaimana caranya kita mau memutuskan ini dua? Cuma satu jawabannya, intim dengan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kan kita kalau lihat segala sesuatu yang menguntungkan, kita anggap itu datangnya dari Tuhan. Sehingga kita menganggap, oh saya beriman sehingga saya dapatkan yang ini. Hati-hati iman-iman yang seperti ini Bapak Ibu. Saya mau bilang begini kepada kita semua. Iman yang memang berasal daripada Tuhan adalah iman yang membentuk karakter dan pribadi kita. Amin. Kadang-kadang kan orang sekarang beriman hanya karena sesuatu yang nyaman. Dia beriman supaya bisa beli mobil. Dia beriman supaya bisa beli pesawat. Dia beriman supaya bisa beli rumah. Tidak masalah imannya. Tetapi yang jadi persoalannya, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Kita salah mendefinisikan iman ini. Jadi saya mau bilang begini, dalam waktu kairosnya Tuhan, yang Paulus tekankan dalam ayat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Paulus sedang menekankan, jemaat di Efesus, jemaat yang hadir pagi hari ini, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Selagi hari siang, kita mau kerja untuk Tuhan. Amin. Memang kalau pelayanan di kota dan di desa, itu saya melihat ada perbedaan. Kemarin kami tidak buat Natal secara besar-besaran. Saya banyak dengar banyak cerita dengan gereja di tempat ini. Pak Gideon sering cerita. Jadi kami memutuskan untuk buat Natal di suku. Karena kami berpikir begini, uang 50 juta kita kasih makan orang di kota, mereka bisa tersinggung. Terlalu pedis lah, DP ikan banyak tulang lah, DP ayam terlalu manis lah, DP nasi tidak pas lah dan lain. Aduh, ini orang kota kadang-kadang begitu ya. Mar bukan di sini, di Morowali banyak. Sini tidak ada. Jadi pada akhirnya kami memutuskan dengan dana sebanyak itu kami bawa ke suku. Kami bagi di sana, kami buat sembako, bagi kepada anak-anak sekolah minggu, bagi kepada pendeta-pendeta, bagi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Puji Tuhan, saya selalu menjadi candu dalam diri saya. Kalau memberi bantuan kepada orang dan orang penuh senyum yang bermakna. Aduh, itu membekas sekali di hati saya. Jadi waktu mereka terima itu bingkisan, orang punya senyum itu, memang senyum yang luar biasa bagi saya. Dan pada akhirnya kami buat Natal di sana lagi. Kami bagi-bagi berkat di sana. Dan itu merupakan Natal yang sangat indah menurut saya. Mengapa? Karena mereka membutuhkan hal-hal seperti itu. Saya beranjak daripada kata ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kadang-kadang jemaat Tuhan dibuat nyaman. Kita berdoa supaya kita diberkati. Untuk siapa itu berkat? Untuk pribadi saya? No. Kita datang ke dunia ini, Tuhan utus kita ke Makassar. Engkau harus jadi berkat. Amin. Saya bilang kepada jemaat di Morowali, saya bilang, torang 90% pendatang di sini. Jangan kamu pikir kamu datang ke Morowali untuk cuma kamu punya hidup.
Kamu kerja, kamu dapat uang, kamu beli rumah dan lain sebagainya. Hanya untuk kamu, no. Saya bilang ada tujuan Tuhan. Tuhan bawa kalian ke Morowali. Kalau Tuhan antar kalian ke Morowali, kalian harus jadi berkat bagi orang Morowali yang tidak kenal Tuhan. Amin. Ternyata di Morowali itu banyak mualaf. Cuma gara-gara menikah, pindah agama. Cuma gara-gara pekerjaan, pindah agama. Ditanya, kenapa pindah agama? Mai tua. Kenapa pindah? Kerja. Orang dengan gampang jual Yesus. Hanya karena persoalan mau makan saja. Hanya karena persoalan mungkin DP istri lebih cantik daripada DP istri yang di kampung. Ditanya, gampang sekali. Firman Tuhan ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Jadi saya terapkan di jemaat Cornerstone, harus jadi gereja yang bermisi. Saya lagi membuat sebuah rencana di pikiran saya. Kami akan beli ambulans. Karena di sana banyak orang meninggal dibawa ke kampung. Dibawa ke Toraji, dibawa ke Makassar, dibawa ke Palu. Pokoknya orang tidak akan dikuburkan di Morowali. Jadi muncul di pikiran saya akan beli ambulans. Siapapun yang akan mau pergi antar mayatnya, kami siap untuk antar. Kami akan buat rumah singgah. Kami akan layani mereka di rumah sakit. Karena puji Tuhan, jemaat yang kami layani itu kurang lebih ada sekitar 10 orang rumah sakit. Saya kasih tahu ke mereka, kalau ada orang yang minta didoakan, langsung doakan. Tidak usah lagi panggil gembala. Karena sama kamu pun ada kuasa dari Tuhan. Saya terapkan ini kepada mereka. Karena mengingat hal ini, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, hal gila apa yang pernah Bapak Ibu buat dengan Tuhan? Halo? Oh saya Pak Pendeta rajin datang ibadah. Malu sama anak sekolah minggu. Yang setiap pagi mereka sudah bangun lebih dulu. Ayo Papa kita mau ibadah. Kalau ada yang bilang begini, oh saya kasih persembahan Pak Pendeta besar. Malu dengan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kalau dikasih kolekte, dia nyandak tukar di kios. Aduh terlalu besar ini, tukar supaya bisa dibagi ini. Nah, kita malu dengan anak-anak kecil. Hal gila apa yang pernah Bapak Ibu buat untuk Tuhan? Halo? Oh saya rajin datang ibadah main musik. Malu sama orang-orang yang main musik di pub. Mereka juga lebih hebat. Apa yang pernah kita buat untuk Tuhan? Ayo apa? Tuhan bilang pergunakan waktu yang ada. Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Saya tinggalkan kenyamanan kami di Palu. Kami datang ke Morowali. Kami tidak punya apa-apa. Tidak punya gereja. Tidak punya pastori. Kami tinggal di mes karyawan. Karena saya tahu cinta Tuhan saya sama Tuhan. Tuhan sudah beri kehidupan dalam hidup saya. Tuhan sudah kasih berkat dalam diri saya. Siapakah saya ini Tuhan? Saya datang ke Morowali. Tidak ada gereja. Kami ibadah pertama kali 6 kakak di garasi jemaat. Panas. Belum ibadah so begini. Belum mulai ibadah so ganti lagi ke meja. Belum ibadah so mulai bahas keringat dan lain sebagainya. Tapi saya tahu tujuan saya datang ke Morowali. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hal gila apa yang pernah Bapak Ibu sudah buat dengan Tuhan? Tuhan datang dari sorga ke dunia. Itu untuk tebus orang semua. Apakah itu tidak cukup dahsyat? Halo? Fasilitas sorga dia kasih tinggal. Untuk jemaat GBI Oikumene Makassar. Sorga dia tinggalkan untuk tebus saya dan saudara. Itu cinta gilanya Tuhan buat kita. Jadi kalau kita mau mengeluh sama Tuhan, malu. Ada misionaris-misionaris di luar sana yang mau mati demi Tuhan. Mereka ditangkap, mereka dipersekusi. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah menyangkal kepada Kristus. Mereka tetap memberitakan tentang Yesus. Saya mau ingatkan kepada kita semua, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. 70, 80, selesai. Ada mungkin anak-anak muda bilang begini, itu oma so tua. Soalnya tidak lama dia itu. Tunggu dulu. Sabar dulu Pak.
Ada orang yang torang so jaga, so sakit, so tidak bisa bergerak, so kurang dikasih makan, disuap. Yang bajaga duluan mati. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau hari ini engkau hanya sebatas datang ibadah hari Minggu, ibadah saja cuma 2 jam, tidak sampai lagi 2 jam, pengkhotbah baru buka ayat kamu so gelisah. Lama ini pendeta ini. Dia semula kasih bawa bunyi begini di kaki. Baru bilang, oh saya cinta Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Berubahlah. Karena kita mau 2025, kita makin melekat dengan Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan dalam ayat 17 tadi, janganlah kamu bodoh. Kata bodoh ini ditulis 2 kali. Di ayat 15 dan di ayat yang sini. Jadi kamu mengerti ditulis dengan kata suniemi atau kehendak Tuhan. Kata suniemi menunjuk pada jenis pemahaman yang mendalam. Jenis pemahaman yang memungkinkan seseorang untuk menyusun fakta dan kesimpulan yang benar. Jadi ayat 17 tadi bilang begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan ini susah Pak. Kehendak Tuhan itu bukan semata-mata duit. Bukan semata-mata kenyamanan. Bukan semata-mata keenakan. Bukan semata-mata daging. No. Kadang-kadang kehendak Tuhan dia bawa engkau kepada sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. Kadang-kadang kehendak Tuhan dia bawa engkau ke dalam lembah. Kadang-kadang kehendak Tuhan dia bawa engkau ke padang gurun. Tidak ada seorang pun, hanya engkau dengan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, ini susah. Seperti yang saya bilang tadi persoalan iman. Kita anggap kita mau beli sesuatu, kita beriman, habis perkara. No. Kita tanya dulu Tuhan kehendaki atau tidak. Amin. Tuhan kehendaki atau tidak. Karena ada sebuah istilah yang cukup populer. Sebuah fenomena yang bernama LOA. Law of Attraction. Atau hukum ketertarikan. Ini dipopulerkan oleh 2 orang. Penulis, saya lupa siapa namanya. Tapi Bapak Ibu bisa searching. LOA ini, itu sudah masuk ke dalam gereja. Saya beri contoh. Saya mau beli pointer. Saya pengen sekali dapat ini pointer. Tuhan, saya beriman. Saya akan bisa beli ini pointer. Singkat cerita, saya kerja. Saya berusaha. Saya menabung. Akhirnya saya beli ini pointer. Pertanyaannya, apakah iman ini salah? Tidak. Perjalanan kita beriman itu benar. Tetapi yang menjadi sebuah hal yang patut kita pertanyakan. Apakah waktu saya beli ini pointer, Tuhan kehendaki atau tidak? Itu pertanyaannya. Hampir benar. Tetapi sesuatu yang hampir benar, itu tetap dosa. Amin. Karena kata dosa ditulis dengan kata hammer teologi, tidak tepat sasaran. Hampir tepat, tapi kalau tidak tepat itu pun dosa. Jadi saya mau bilang begini, kalau engkau beriman boleh. Tapi jangan lupa bertanya, ini kehendak Tuhan atau tidak. Amin. Jadi bagi saya begini, lebih baik kita lama duduk di kaki Tuhan. Meminta hikmat daripada Tuhan. Mendengarkan perintah Tuhan. Supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Daripada cepat kita bertindak. Dan pada akhirnya dalam perjalanannya kita jatuh. Dan kita mulai bilang, Tuhan bukankah Tuhan sudah izinkan itu? Tunggu dulu. Sesuatu yang kau dapatkan belum tentu itu datangnya dari Tuhan. Mungkin itu karena hasratmu. Mungkin itu karena emosimu. Atau mungkin karena tetanggamu yang so beli oto baru. Dan engkau bilang kepada suamimu, torang beriman 2025 mesti beli oto juga. Kalau dia beli kulkas 2 pintu, torang beli kulkas pintu semua. Sikala apa dia. Hati-hati dengan iman yang model seperti itu. Makanya dikatakan harus menyimpulkan sebuah fakta dan kesimpulan yang benar. Amin. Jadi saya mau bilang begini kepada kita semua, boleh beriman. Tetapi harus bertanya kepada Tuhan dulu. Tuhan kehendaki atau tidak. Amin.
Semua habis ini, semua habis. Ayat 18 bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah ke seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pikiran utama dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20 harus dipenuhi dengan roh. Amin. Roh apa? Roh gaib. No. Roh Tuhan. Supaya kita tahu memutuskan yang mana. Itu datangnya daripada Tuhan. Bagaimana kita mau dipenuhi dengan roh Tuhan? Harus dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Rajin berdoa. Bangun pagi. Buat saat teduh dengan Tuhan. Bukan bangun pagi update status. Bangun pagi baca firman Tuhan. Bukan lihat skor bola tadi malam. Bangun pagi harus baca firman Tuhan. Amin. Coba lihat samping kiri kanan, apakah ada pelaku di sini? Tidak ada ya. Inilah satu-satunya perintah dalam ayat ini. Perhatikan. Paulus menambahkan 5 hal. Berbicara, bernyanyi, membuat melodi, mengucap syukur dan menundukkan. Yang masing-masing merupakan tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya selalu mengucap syukur. Ada doi, puji Tuhan. Tidak ada doi, tetap puji Tuhan. Amin. Utang belum dibayar, tetap puji Tuhan. Debt kolektor sobat toki-toki, tetap puji Tuhan. Jangan bilang, mama tiada Padahal mama di kamar. Banyak itu di Morowali. Sini tidak ada Oh, saya hidup dipenuhi roh Pak Pendeta. Tapi kalau debt kolektor datang, kita bilang kita tidak ada. Ada keluar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap mengucap syukur. Amin. Dengan kata lain, dipenuhi dengan roh akan mendorong berbicara secara musikal, bernyanyi, membuat melodi, dan kita bisa mengucap syukur. Ini mengucap syukur susah. Kadang-kadang orang mengucap syukur kalau banyak doi gampang. Oh, puji Tuhan, Tuhan berkati hari ini. Tapi kalau DP doi mulai habis, dia mulai tanya tabungan, Papa ada simpan doi toh? Padahal tidak ada kasihan. Karena DP doi semula habis, dia bilang, Papa pasti simpan doi toh. Baru sini, bawa sini itu doi. Jadi apapun keadaan kita, tetap kita harus mengucap syukur. Sebuah kesimpulan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini sebuah istilah yang sering kita dengar. Jadi saya mau bilang begini, kalau kita anak Tuhan, seharusnya sikap dan perilaku kita sama seperti Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang begini, perjalanan iman kita dengan Tuhan seharusnya kita sudah ada di level serupa dengan Kristus. Bukan lagi ada di level Tuhan tolong saya, Tuhan. Kita tidak perlu lagi merengek-rengek dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu apa kebutuhanmu. Tapi berjalanlah kepada sebuah kedewasaan iman. Karena dituntut hidup kita harus serupa dengan Kristus. Kalau Kristus mengasihi, engkau juga harus mengasihi. Amin. Kalau Kristus mengampuni, engkau juga harus mengampuni. Kalau Kristus berbuat kebaikan, engkau pun harus berbuat kebaikan. Kalau Kristus menyuruh engkau untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus dengar perintah itu. Amin. Karena Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus meniru Allah dengan menunjukkan kasih seperti yang Kristus telah nyatakan. Meniru Allah berarti meniru Kristus. Yaitu meniru kasih, meniru kekudusan, meniru kebajikan, meniru sikapnya untuk memuliakan Allah. Mari kita tutup mata jasmani kita. Saya undang pemain musik. Saya rindu kita nyanyikan lagu tadi. Lagu firman Tuhan. Mari kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada siang hari ini. Dia Bapa yang baik, kasihnya seperti embun yang setiap hari turun untuk memberkati saya dan saudara. Biarlah apa yang kita dengar pada pagi menjelang siang hari ini bisa kita terapkan dalam diri kita. Kita berkomitmen dengan Tuhan bahwa kebaikan yang kita sudah nikmati dan Tuhan sudah anugerahkan, kita akan berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Puji Tuhan.
Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Yes, amin. Aminkan pujian ini, bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, yang selalu ada bagi saya dan saudara. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yes, amin. Tak pernah rancangkan Yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan. Mari sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagi. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Bapa yang baik. Pujian ini sangat indah untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu peduli akan hidupmu. Dia Tuhan yang selalu setia, yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Saya mau bilang kepada kita semua, seperti kasih Kristus yang sudah Dia beri dalam hidup saya dan saudara, seperti teladan Kristus yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita baca. Saya mau ingatkan kepada kita semua, 2025 haruslah engkau menyebar kebaikan Kristus kepada setiap orang yang belum mengenal akan Tuhan, kepada komunitasmu, kepada kelompok kerjamu, kepada keluarga dekatmu, kepada sahabat-sahabatmu. Mereka harus tahu kasih Kristus itu seperti apa. Biarlah itu melalui kehidupanmu, orang lain boleh lihat Kristus dalam hidupmu. Karena perkataanmu, karena perbuatanmu, karena tindakanmu mencerminkan ada kasih Kristus dalam hidupmu. Itulah sebabnya, biarlah apa yang sudah kita dengar pada siang hari ini tidak untuk kita lupakan, tapi kita akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Mari kita mau bagi itu kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini menguatkan iman kita lagi. Bahwa di tahun 2025 ini Tuhan, kami mau lebih lagi dengan Engkau ya Bapa. Mungkin di tahun 2024 kami begitu berleha-leha, tidak memanfaatkan waktu denganmu ya Bapa. Tapi kami mau berkomitmen di tahun 2025 ini Tuhan. Kami mau lebih serius lagi dengan Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami nikmati, kami akan bagikan kepada mereka yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Biar kami boleh jadi berkat Injil. Semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama. Hamba memberkati pelayan yang ada di tempat ini. Dari gembala, seluruh staf yang ada, pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah gereja ini boleh jadi berkat di tanah Makassar ini ya Tuhan. Terlebih khusus bagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Terlebih khusus bagi Indonesia. Biarlah GBI Oikumene Makassar ini Tuhan, Engkau terus berkati, Engkau terus urapi dengan pemakaian-pemakaian yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan Engkau nyatakan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan tetap hidup dalam kehidupan kami semua. Sebab kami menjadi pendengar bukan untuk melupakan, tapi kami menjadi pendengar untuk kami menjadi pelaku
pelaku kebenaran firman. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih banyak juga kepada Pastor Sandi yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya informasi bahwa di depan jemaat sekalian ada 2 amplop. Yang pertama untuk operasional pastori dan yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah, kemudian sebelah kanan saya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Biarkan kami jadi serupa dengan Engkau Bapa, biarkan kami mencerminkan perilaku-perilaku daripada Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati lebih lagi Tuhan, agar dia dapat memberitakan lebih lagi firman Tuhan tentang Engkau. Engkau bukakan rahasia firman Tuhan kepadanya terus menerus Bapa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati setiap yang kami berikan. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus yang akan ganti segala duka menjadi suka. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkanlah
duka menjadi suka. Sambil menepuk tanganmu di atas kepala, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menitip hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Segala yang kita katakan pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan ini. Saya persilakan kepada tim multimedia. Dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu. Ibadah Raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Baik, shalom. Ya, mewakili Ibu Gembala, jemaat sidang di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sandi Lubar yang sudah melayani kita pagi hari ini. Kasih lagi tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dan saya yakin firman Tuhan itu dimateraikan dalam hati kita. Amin. Berikutnya, pengumuman berikutnya saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Ya, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada selembaran yang warna putih kecil, di situ ada tertulis form selamat datang. Nah, saya mungkin ada beberapa jemaat yang kalau baru pertama kali malu untuk bangkit berdiri. Nanti silakan diisi form tersebut. Setelah nanti diisi boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman Aser siapkan nanti pada saat kita keluar. Yang mengerti katakan amin. Ya, silakan diisi. Pulpennya ada sama teman-teman Aser yang sedang berjalan. Nanti dimintakan saja. Nah, selain itu teman-teman Aser itu juga membawa
form permohonan doa. Nah, form permohonan doa ini silakan juga nanti diisi, nanti diberikan juga pada saat keluar, boleh kepada saya atau teman-teman Asar, untuk nanti kita doakan di dalam menara doa kita di Pondok Daud. Setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya, ada mungkin jemaat Tuhan di tempat ini yang sepanjang bulan Januari belum mengambil ayat tahunan? Ada? Boleh angkat tangan? Ada? Taruh di depan sini, ayo. Tidak, iya, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau lupa begini. Ini, ya. Iya. Ada yang belum mengambil? Boleh angkat tangan? Kita nyanyi satu pujian lagi. Serahkanlah. Boleh kalau yang belum mengambil silakan diambil ke depan. Serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Serahkan pada Yesus, akan ganti segala duka menjadi suka. Diberikan buat pegangan kita, ya, bukan buat doti-doti, ya, bukan juga buat nyantet orang, itu pegangan kita, ya. Biasanya seperti itu, biasa Tuhan akan berbicara kepada kita dan melalui ayat-ayat yang disampaikan. Nah, biasanya ada ayat yang kurang, ayatnya kayak kurang relate atau kok saya tidak mengerti. Boleh tanyakan sama saya. Tapi saya bukan membaca kartu tarot, bukan ya. Jadi silakan tanyakan. Ada beberapa teman-teman yang mungkin bingung, ya, Bapak Saudara sekalian mungkin bingung, dapat ayatnya kok agak aneh. Gitu ya, nanti boleh ditanyakan kira-kira Tuhan mau bicara apa sama kita, gitu ya. Yang pasti jangan dua, nanti bingung ya. Kalau satunya bicara aku memberkati engkau, yang satunya bicara mengucap syukurlah senantiasa, kan nanti bingung mau pilih yang mana, gitu ya. Pilih salah satu saja, gitu. Baik, berikutnya untuk selama sampai dengan Januari kita belum ada kegiatan, ya. Kemungkinan besar kegiatan rutin kita masih tetap akan sama, gitu ya. Kegiatan rutin kita akan tetap sama sepanjang tahun 2025, karena biasanya kalau kita bikin kegiatan kita coba dulu selama 2 tahun, kalau memang ada perbaikan maka kita akan perbaikan sesegera mungkin gitu. Cuman nanti kemungkinan besar untuk acara-acara yang besar, yang sifatnya besar seperti misalkan di tanggal-tanggal tertentu, nanti kita akan susun kembali bersama dengan para aktivis dan pengerja diaken di tempat ini gitu. Jadi untuk sepanjang bulan Januari masih belum ada kegiatan. Lalu kemudian untuk nanti sore ibadah raya kedua dan ketiga tetap ada ibadah di tempat ini jam 5 dan jam 7 malam, jam 19.00. Nah, saya yakin kita semua yang masih mau rindu mendengarkan firman Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, silakan datang lagi di ibadah raya yang kedua dan yang ketiga. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Satu lagi, ya, teman-teman di bawah dari pemuda mengadakan basar untuk pencarian dana. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian apa? Jus alpukat, biasanya jus favorit gitu ya. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara biasanya kalau ada pagi habis cepat. Gitu ya. Gitu. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mendukung pencarian dana anak-anak muda di tempat ini silakan nanti ke bawah boleh untuk membeli alpukat ya, yang jus gitu ya. Yang nanti silakan ke bawah. Oke, baik. Mungkin itu saja pengumuman dari saya takutnya ada lupa, mungkin ada yang saya takutnya saya lupa pengumuman tambahan yang biasa tidak kita masukkan di dalam visualisasi kita. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan baik mulia nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Segala hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan kita yang luar biasa.
hanya bagi-Mu ya Yesus. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian, kehormatan dari sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kalau Tuhan masih beri kami kesempatan bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh kami telah merasakan hadirat Tuhan, sukacita yang kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami patut mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau selalu bawa di hadapan hadirat-Mu untuk senantiasa dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini atas pemberitaan firman-Mu, di mana hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan yang sudah membagikan berkat buat kami. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh dikuatkan Tuhan dan mengingatkan kami kembali untuk Tuhan mengatur waktu dengan baik yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah waktu itu bukan kami Tuhan sia-siakan, tapi kami gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan semakin kami tingkatkan. Dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap mewarnai kehidupan kami menjalani tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak sedikit tantangan, masalah, pergumulan yang menghadang kehidupan kami. Tapi iman kami berkata, bersama dengan Yesus kami dapat jalani. Bersama dengan Yesus kami tidak akan khawatir, karena Tuhan ada jaminan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan berkat bagi kami yang sangat luar biasa. Tuhan di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu berhasil. Biarlah Tuhan keberkatan, pengurapan Tuhan terus berjalan, Tuhan mengawali hamba-Mu. Terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga rumah tangganya Tuhan. Anak Tuhan, istri yang ada. Tuhan memberkati, mendukung pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya apapun yang dikerjakan berhasil, karena Tuhan tetap menyertai dan menolong. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami saat ini Tuhan. Di dalam masa tuanya, kami percaya pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan, sukacita tetap menjadi bagian dari Ibu Gembala. Kesehatannya Tuhan tetap pulihkan, dan biarlah Tuhan kesetiaan tetap ada di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, bahkan Tuhan Pastor Esra yang menjadi gembala kami di tempat ini. Tuhan akan tetap memberi kekuatan, memberi Tuhan senantiasa pengurapan daripada-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini berada melayani, pengurapan khusus terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Berkati Tuhan pelayanan di tempat ini, sidang jemaat Tuhan yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tetap beri pertumbuhan yang baik, setia mencari wajah Tuhan, mendukung pelayanan ini. Tuhan, perkembangan Tuhan pelayanan ini kami kembalikan kepada-Mu. Hadirat Tuhan tetap nyata, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berkati Tuhan istri dan anaknya Tuhan, bahkan pekerjaannya Tuhan memberkati. Biar nama Allah ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang Tuhan ciptakan bagi kami. Tuhan karuniai dengan Tuhan keamanan, kedamaian, kesejahteraan di bangsa kami ini, agar bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun Tuhan memberkati, agar Tuhan memerintah bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata di bangsa kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tim pelayan yang sudah memberi kesempatan hidupnya melayani saat ini, Tuhan
Tuhan Engkau memberkati. Engkau tetap Tuhan lawat mereka. Pengurapan-Mu tetap terjadi atas hidup mereka. Berkati Tuhan rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan Tuhan yang masih dulu di pendidikan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan Tuhan, Engkau Tuhan tetap beri semangat, sukacita. Bukan Tuhan jadi beban, tapi ini adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan persoalan pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada masalah Tuhan beri jalan keluarnya. Bahkan Tuhan yang mungkin masih ada yang di luar Kota Makassar, Tuhan tetap pelihara, kembalikan dengan selamat supaya kami sama-sama kembali memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.